Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita bahas satu tema yang menarik. Saya beri judul The Main Character Syndrome. The Main Character Syndrome. Ya. Jadi ini kisah tentang seorang raja namanya Nebukadnezar, raja Babilonia yang besar itu. Babilonia itu waktu dia berdiri dalam kemegahan dan kehebatan, dia adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi. Satu peradaban yang luar biasa hebat dan menguasai hampir seluruh bumi. Nah, Babilonia itu posisinya tuh sekarang itu kalau negara itu negara Irak. Nah, rajanya Nebukadnezar pada masa itu dia sampai pada puncak kejayaannya dan dia mampu membangun kerajaan yang luar biasa hebat. Nah, pada masa itu hidup juga di sana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena waktu itu Yerusalem dikalahkan dan orang-orang Israel ditawan ke dalam pembuangan. Jadi orang Israel itu diangkut sak negara-negaranya, orang bangsa ada itu, semua rakyatnya dibawa ke Babilonia. Untuk apa? Jadi budak. Jadi budak. Nah, di dalam kemegahannya, si Nebukadnezar berkata bahwa aku telah membangun kerajaan yang besar dengan tanganku sendiri. Nah, itu kalau kita baca di Daniel pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-37, itu kisahnya lengkap di sana. Tapi kita akan cuplik beberapa hal penting saja di sana. Kita akan cuplik beberapa kisah menarik di sana, di mana Allah bekerja dan kemudian Allah merendahkan, Allah menghancurkan semua kesombongan dari Nebukadnezar sampai serendah-rendah. Seorang raja yang mulia, yang biasanya duduk di takhta, kemudian dia turun menjadi sama dengan hewan, makan rumput. Karena apa? Tuhan bilang bahwa saatnya Nebukadnezar yang pohonnya menjulang tinggi sampai ke langit itu harus ditebang. Nah, dalam satu waktu dia bermimpi bahwa ada sebuah pohon yang tinggi sekali sampai ke langit, tetapi kemudian ada suara yang berbicara bahwa pohon itu harus ditebang sampai sisa tunggulnya saja. Disisakan tunggulnya saja. Nah, main karakter syndrome ini adalah karakter di mana dia merasa paling utama. Yang lain itu cuma figuran. Lu pernah nggak merasa bahwa kayaknya nggak ada yang sebagus saya, kayaknya nggak ada yang sekeren saya, kayaknya nggak ada yang sepintar saya, sehebat saya dan sebagainya, sehingga yang lain itu kayak kroco, pemain figuran. Kenapa? Kamu mainnya, kamu yang utamanya. Kalau di dalam hidangan, kamu main course-nya, hidangan utamanya. Yang lain cuman tambahan. Ada atau tidak ada, nggak persoalan. Nah, yang terjadi kepada Nebukadnezar kayak gitu, bahwa yang lain itu tidak ada, hanyalah pelengkap dari hidupnya. Bahkan dia bangun patung yang setinggi-tingginya menurut dia, lalu dia suruh semua orang nyembah patung itu. Dalam kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka 3 orang tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Ditangkap, dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan hadir di sana untuk menyelamatkan mereka. Betapa hebatnya itu si Nebukadnezar ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Satu kali dia bermimpi dan kemudian dia gelisah hatinya, takut, gemetar. Karena kalau mimpi yang datang dari Tuhan, orang pasti gemetar. Pasti gemetar. Kalau kita mimpi biasa-biasa dikejar anjing atau dikejar ular atau dikejar hantu dan sebagainya, ya juga kaget-kaget. Tapi kalau mimpi yang dari Tuhan, itu buat orang gentar dan takut. Tetapi apa yang terjadi? Keras hatinya si Nebukadnezar. Dia nggak mau tunduk.
Dia tetap melihat orang lain bukan sesuatu yang berharga, dan Tuhan pun gak punya nilai di hadapan dia. Sampai Tuhan sendiri untuk bekerja menundukkan si Nebukadnezar. Dia mimpi, kemudian dia datang sama Daniel, dan Daniel bilang, Tuanku Raja, mimpinya adalah, ya pohon yang menjulang tinggi sampai ke langit itu adalah Tuanku, dan Tuanku akan dipotong, tapi akan meninggalkan tunggulnya saja, dan Tuanku akan makan rumput di padang seperti hewan. Dia gentar, tapi kesombongannya ternyata lebih tinggi dari kegentarannya. Waktu berlalu, tetapi kemudian mimpi itu datang lagi. Dia panggil semua tukang sihir, ahli nujum dan sebagainya, tetapi tidak satu pun yang menjawab. Yang bisa menjawab cuman Daniel, dan itu sudah selesai dijawab. Waktunya pun tiba ketika dia berjalan-jalan di kerajaan yang megah itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pikirannya jadi kacau. Karena pikirannya kacau, dia lari meninggalkan istana. Dia tinggal di padang rumput. Dalam waktu 7 tahun lamanya dia makan rumput seperti hewan. Kerajaannya, taktanya jadi kosong, tidak ada satupun yang menyentuhnya. Karena semua rakyatnya tahu bahwa Tuhan sedang menghukum orang ini, Tuhan sedang melatih dan mendidik orang ini, Tuhan sedang mengajari orang ini bahwa hanya Tuhan yang di atas segala-galanya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian setelah 7 tahun dia kembali ke dalam istananya, tetapi datang sebagai orang yang berbeda. Orang yang sudah mengaku Tuhan, orang yang sudah rendah di hadapan Tuhan, orang yang telah diubah hatinya dan seluruh hidupnya. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kesombongan adalah amnesia spiritual. Kesombongan adalah amnesia spiritual, kelupaan terhadap dunianya Tuhan. Lupa bahwa Babel itu berupa hanya kerajaan biasa, walaupun kemegahannya begitu luar biasa. Nah, pelajaran yang kita harus dapat adalah yang pertama, sekalipun kamu punya nilai akademis yang tinggi, sekalipun fisikmu bagus, sekalipun kamu datang dari keluarga yang mampu dan kaya, ataupun apa bisa kamu sebutkan satu-satunya, tetapi di mata Tuhan itu bukanlah apa-apa. Bahkan itu kata Paulus, itu hanyalah sampah. Nah, karena itu kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, selain merendahkan diri kepada Tuhan dan berkata, saya adalah hamba yang tidak berguna Tuhan, karena itu pakailah hidup saya Tuhan. Saya hamba yang tidak bisa tanpa Tuhan, karena itu saya berikan hidup saya kepadamu Tuhan. Ya, Gias jangan merasa baru kamu istimewa. Yosafat jangan merasa kamu istimewa. Kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. William, kamu bukan apa-apa, kamu bukan yang paling istimewa. Kenapa saya Pak Abraham? Semua kayak begitu. Immanuel, kamu bukan apa-apa. Alvaro, Yehuda, Uli dan sebagainya, kalian bukan apa-apa. Kalian juga bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Lalu apa yang kamu mau banggakan? Tundukkan dirimu sama Tuhan. Tundukkan dirimu sama Tuhan. Kenapa Alkitab bilang apa? Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Nggak boleh ada yang merasa paling istimewa dirinya. Oh, gua paling pintar, paling hebat, paling keren, paling bisa, paling ini. Hei, dengarin. Pendengaranmu kurang separuh kayak gitu. Karena di atas orang pintar tetap masih ada orang pintar lagi. Di atas orang pintar masih ada lagi, masih ada lagi. IQ-mu sudah 135 belum? Belum. Paling rata-rata 100 ya. Paling rata-rata 100. Ada yang 110. Normalnya itu antara 90 sampai 110. Itu kecerdasan yang normal. Kalau ada pun sampai 120, 125 dan seterusnya, itu istimewa. Tapi itu juga bukan apa-apa. Kalian tahu tentang Tesla?
Tesla yang punya kecerdasan begitu luar biasa, dia dalam kehebatannya dia terisolasi dari dunia, dan semua bahkan banyak dari hak patennya diambil oleh orang. Nah, karena itu sebenarnya manusia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang merasa, cuman perasaan, bukan kenyataan kan? Nah, karena itu kita bukan segala-galanya. Kita harus belajar bersyukur menerima apa yang kita dapat dari Tuhan. Lalu berkata begini, Tuhan, pakailah hidup saya yang tidak seberapa ini untuk melakukan perbuatan-Mu yang besar-besar. Tuhan mau pakai orang yang mengaku diri di hadapan Tuhan. Yang berikut adalah kesombongan menyeret orang kepada kepentingan sendiri. Ya, jadi orang merasa self karakter gitu. Kalimat Nebukadnezar yang dia ucapkan adalah, dengan kata aku dan ku yang telah kubangun dengan kekuatanku untuk kemuliaanku. Hati-hati dengan kata aku, saya, dan seterusnya. Hati-hati dengan kata-kata itu. Oh, itu aku, itu saya paling bisa, saya paling mampu, saya paling hebat, saya paling. Hati-hati dengan kata-kata itu. Kata-kata yang harusnya kita pakai adalah apa? Tuhan sudah menolong saya. Saya bisa karena Tuhan. Saya mampu karena berkat Tuhan. Makanya Yusuf yang hebat itu, ketika dia berhadapan dengan Firaun Raja Mesir, dia bilang, bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang telah memampukan dia, bukan karena kemampuanmu. Selalu Pak Abraham ajarin, kalau Tuhan cabut satu aja dari uratmu, sengklek jalanmu, ya, kepalamu miring-miring sambil jalan. Jadi kadang-kadang kalau self karakter itu, kadang-kadang kita itu sering menghina orang lain untuk jadi hebat. Nggak boleh. Jangan menginjak orang lain demi kamu dilihat orang lain. Nggak boleh. Kamu merendahkan temanmu cuman supaya kamu dilihat hebat sama temanmu yang lain. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kata orang, jangan kamu maju dengan cara menjatuhkan orang, jangan kamu naik dengan cara mencungkil orang, jangan kamu menjadi besar dengan menyikut orang. Jalanlah dengan apa yang ada padamu, dengan berkata bahwa kalau Tuhan menolong saya. Amin. Jangan sikut, karena kalau kamu sikut, suatu saat kamu ditonjok orang. Kalau kamu cungkil orang turun, lama-lama nanti orang ungkit kamu turun. Kalau kamu jerembapin orang, lama-lama orang juga jerembapin kamu. Kenapa? Orang lihat perilakumu. Oh, kayaknya nggak bagus ini. Dia ambil 5-6 orang lah, kita jatuhin orang itu. Kita hancurin orang itu. Jadi ingat itu baik. Salah satu musuhnya Tuhan adalah itu musuh Tuhan dari dulu. Jadi kalau kamu rasa-rasa diri, kok kayaknya saya sombong ya, berarti kamu harus berubah. Berarti kamu harus berubah. Yang berikutnya, yang ketiga, kerendahan hati adalah riset yang diberikan Allah. Kalau kalian sering main komputer, ada riset kan, membersihkan kembali kan. Nah, itu cara Tuhan merendahkan. Nah, Nebukadnezar Tuhan riset dia selama 7 tahun. Direndahkan serendah-rendahnya. Orang yang biasa pakai pakaian mulia, orang yang biasa pakai mahkota, orang yang biasa makanannya enak, orang yang biasanya dilayani, dia akhirnya jadi rendah kayak binatang. Makan lumpur bersama dengan rumput. Tidak ada yang bisa melayani dia karena bau kotor dan terisolasi dari rakyatnya sendiri. Nah, kalau kamu merasa bahwa Tuhan, saya kok kayaknya begini ya, introspeksi diri. Lihat dirimu. Lihat dirimu sendiri. Introspeksi.
Kalau kamu merasa bahwa aduh kayaknya saya tuh Pak Abraham ngomong kena saya semua tuh, introspeksi lalu ubah. Kenapa? Karena memang gak ada orang yang sempurna. Semua orang sombong, angkuh. Tetapi kalau orang mulai sadar, makin lama makin sadar, makin berubah hatinya, makin berubah sikap. Yang persoalannya adalah orang sudah dikasih tahu nggak sadar-sadar. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar itu adalah sebuah ajaran yang ditolak oleh si Nebukadnezar sendiri. Dia menderita persoalan yang cukup rumit. Kenapa? Karena hatinya tidak mau berubah. Dengar sini ya, hati yang keras dan tidak mau menerima didikan dari manusia atau juga didikan dari Tuhan, pasti akan menerima akibat. Karena didikan itu tujuannya untuk membentuk dan untuk melatih, untuk mengajar orang, untuk membuat orang jadi bisa teratur, tertib, taat kepada kehendak. Karena di dunia ini tidak ada yang tanpa aturan, harus pakai aturan. Kalau nggak ada aturan, maka susah. Manusia itu kan biasanya suka melanggar. Orang Adam dan Hawa aja melanggar kok. Ya. Adam dan Hawa itu waktu diciptakan itu kata Alkitab serupa segambar dengan Allah. Serupa dalam karakternya, dalam sifatnya dan sebagainya. Tetapi kemudian mereka juga nggak taat. Iya. Tapi ada satu yang tidak bisa dihalangi oleh Tuhan, yaitu keistimewaannya, yaitu dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus diintervensi oleh Tuhan. Nah, karena keistimewaan inilah yang menyebabkan dia melangkah sendiri. Dia nggak nanya-nanya Tuhan. Kalau waktu itu setelah ambil buah itu, lalu dia bilang, Tuhan di mana Tuhan? Atau dia tunggu Tuhan datang dulu, lalu dia tanya, Tuhan, ini si setan bilang begini-begini, boleh nggak? Pasti Tuhan bilang nggak boleh. Tetapi karena nggak sabar, dia mau jalan menurut maunya sendiri, dia mau hidup menurut jalannya sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Salah jalan. Dan akibat salah jalan itu panjang sampai hari ini. Bayangkan dari Adam dan Hawa sampai hari ini, persoalan itu terus kita hadapi. Dosa, Yesus telah selesai mati buat dosa, tetapi manusia harus terus bergumul. Manusia harus mengalami namanya mati. Kenapa? Karena tubuh fisiknya harus kembali kepada debu. Kenapa kembali kepada debu? Karena dosa dan hukuman itu. Padahal Tuhan buat istimewa. Jadi ternyata hanya dengan Tuhan kita bisa berhati-hati. Jadi kalau dididik, diajar, diarahkan, dikasih tahu sama guru atau orang tua di rumah atau di mana hal yang baik dan sifatnya mendidik, membangun karakter, kita harus punya niat positif untuk bisa melakukannya. Paham? Jangan sampai kita jadi anak-anak gagal. Anak-anak gagal yang tidak bisa belajar untuk rendah hati. Sombong, tiba-tiba dihajar oleh karena sombong, akhirnya jatuh. Hati-hati dengan ini. Salah satu penyakit yang paling berat dalam hidup manusia adalah hal ini. Siapakah yang bisa sombong? Semua orang bisa sombong. Dia sombong nggak? Sombong dia. William sombong nggak? Sombong dia. Indra sombong nggak? Sombong banget. Alvaro sombong nggak? Sombong banget. Jadi semua punya potensi sombong. Tetapi ada orang yang mampu mengelola dirinya
sehingga dia mengalahkan kesombongannya. Paham? Nah begitu. Hari ini kita belajar dari Nebukadnezar. Jangan kita menjadi orang yang melihat orang lain cuma figuran. Dan kita adalah main character syndrome. Jangan sampai terkena main character syndrome. Tetapi milikilah kerendahan hati, orang yang selalu mengaku Tuhan dalam hidupnya. Amin. Amin.